Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana sebuah pengukuran tegangan DC dilakukan. Di sini sudah terdapat angka 1 sampai 5. Akan tetapi, kita hiraukan angka tersebut karena kita tidak akan fokus membahas angka tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengukur tegangan listrik DC dengan menggunakan multimeter ini. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memutar saklar selektor pada menu DC volt. Nah, seperti pada gambar ini menggunakan DC volt 50. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menghubungkan probe merah dan hitam kepada baterai. Ingat, jangan sampai probe merah dan hitam ini terbalik. Nah, untuk melihat hasil pengukuran kita pada skala ukur ini, kita melihat pada skala 0 sampai dengan 50. Kenapa demikian? Karena pada saklar selektor ini kita menggunakan DC volt 50. Jadi patokan kita untuk mempermudah kita mengetahui hasil pengukuran kita yaitu skala 0 sampai dengan 50. Nah, teman-teman sekalian dapat melihat dengan jelas bahwa dalam gambar ini menunjukkan hasil pengukuran yaitu sebesar 22 volt. Nah, hasil ukur ini tidak kita dapatkan dengan cara hasil skala ukur kita bagi dengan angka 50 pada skala pengukuran atau skala di mana kita melihat hasil pengukuran, kemudian kita kali dengan 50 atau kita kali dengan di mana posisi saklar selektor ini menunjuk angka yang tertera pada menu ini. Kebetulan pada saklar selektor kali ini menunjukkan angka 50. Jadi hasil pengukuran tegangan kita pada kali ini yaitu sebesar 22 volt DC. Gambar ini menunjukkan bagaimana cara atau sebuah proses pengukuran listrik PLN dengan menggunakan skala pada ampermeter yaitu 1000 AC volt. Sebelum mengukur tegangan listrik PLN, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memutar saklar selektor di antara 250 sampai dengan 1000 AC volt. Kenapa demikian? Karena tegangan yang ada pada rumah kita atau listrik satu pas yang ada pada rumah kita tegangannya berkisar 220 sampai dengan 240 volt. Maka skala pada menu pengukuran ini kita dapat menggunakan 250 sampai dengan 1000 volt. Baik. Dapat kita lihat bahwa pada pengukuran atau gambar pengukuran arus listrik PLN ini di sini mengarahkan saklar selektor pada 1000 AC volt. Nah, untuk melihat hasil pengukuran ini, maka kita lihat pada skala penunjuk hasil pengukuran yaitu AC volt pada skala ukur ini.
Nah, hasil pengukuran di sini sama dengan angka skala dibagi skala maksimal dikali dengan pemilih. Maka yang harus kita lakukan di sini dapat kita lihat bahwa hasil pengukuran kita yaitu sebesar 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, dan 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil pengukuran pada gambar ini yaitu sebesar 2,2 volt. Selanjutnya kita bagi dengan 10 dan kita kali 100 sehingga menghasilkan 1000 sesuai dengan apa yang ditunjuk dengan saklar selektor ini. 10 dikali 100 sama dengan 1000. Maka hasilnya yaitu sebesar 220 volt. Itulah tadi bagaimana cara atau proses dan tahap-tahap pengukuran tegangan listrik PLN atau tegangan AC pada gambar ini. Ini merupakan suatu gambar yang memperlihatkan bagaimana cara atau tata cara mengukur hambatan dengan menggunakan multimeter analog. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum mengukur hambatan atau tahanan yaitu memutar saklar selektor pada posisi ohm meter mulai dari kali 1, kali 10, kali 100 sampai kali 1000 atau kali 1 kilo. Nah, dapat kita lihat di sini saklar selektor diarahkan pada posisi kali 1 yang artinya setiap hasil pengukuran yang terdapat atau yang terhitung pada skala ini, maka angka tersebut kita kali 1. Begitu pula dengan kali 10, setiap angka yang kita dapat pada hasil pengukuran pada skala meter ini, kita kali 10. Begitu juga dengan kali 100 dan kali 1000 atau kali 1K. Nah, langkah pertama sebelum mengukur yaitu setelah mengarahkan saklar selektor pada posisi ohm meter ini atau posisi menu pengukur tahanan ini, yang harus kita lakukan yaitu dengan cara mengkalibrasi jarum agar berada pada posisi 0 pada skala pengukuran kita ini dengan cara menghubungkan prob merah dan hitam dengan cara mengatur zero ohm adjustable screw. Kita atur sampai posisi jarum ini menunjukkan angka 0 sehingga pengkalibrasian alat ukur dapat dinyatakan bagus. Setelah itu kita hubungkan prob merah dan prob hitam kepada hambatan yang akan kita ukur. Bebas. Prob merah bebas kita tempatkan di ujung mana, karena ini merupakan hambatan, tidak memiliki
kutub positif maupun kutub negatif. Nah, dalam gambar ini sangat jelas kita lihat bahwa jarum menunjukkan angka 10, yang artinya 10 kita kali dengan 1, maka hasilnya sama dengan 10. Jadi hasil pengukuran pada gambar ini yaitu sebesar 10 ohm. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dimengerti dengan baik. Baik, ini merupakan suatu gambar bagaimana proses pengukuran arus listrik DC dilakukan. Perlu teman-teman sekalian ketahui, sebelum kita mengukur arus listrik DC, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memutar saklar selektor pada multimeter kita ke arah DC miliampere. Dan selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu untuk mengukur arus listrik DC maupun AC, maka alat ukur kita harus seri dengan beban. Seperti yang ada pada gambar ini menunjukkan bahwa kutub positif baterai dihubungkan dengan prob positif pada alat ukur multimeter ini, dan prob negatif dihubungkan ke salah satu kutub dari lampu ini, dan untuk kutub negatif sendiri dihubungkan langsung pada lampu. Nah, jadi dapat teman-teman sekalian bayangkan bagaimana cara pengukuran arus listrik DC setelah melihat gambar ini dan mendengarkan sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya, ini adalah pengukuran atau cara pengukuran arus AC dengan menggunakan ampermeter analog. Nah, ini merupakan sebuah tampilan dari ampermeter analog. Ampermeter ini untuk mengukur arus DC yang ditandai dengan garis lurus di bawah huruf dan kemudian garis putus-putus. Pada ampermeter analog ini dapat mengukur arus sebesar 30 ampere atau 75 milivolt. Nah, dapat kita lihat dari tampilan depan pada ampermeter analog ini. Di sini tertera skala 0 sampai dengan 30 ampere. Sedangkan ini merupakan tampilan dari belakang ampermeter ini. Di sini kita dapat melihat bahwa untuk beban sebelum tegangan terhubung ke beban, terlebih dahulu kutub positif pada baterai melalui ampermeter ini guna mengukur arus yang ada pada rangkaian ini. Kemudian arus mengalir menuju ke beban, sedangkan kutub negatif kita langsung hubungkan ke beban. Nah, setelah melihat gambar ini mungkin teman-teman agak memahami sedikit apa yang saya jelaskan.